kabar Bung Alfi dari Tangerang? Baik, kabar baik. Mantap. Apa kabar Bung Adit dari Semarang? Baik, kabar baik semuanya. Oke. Nah, jadi saya di sini walaupun saya juga Juventini, tapi saya berperan seperti biasa sebagai host atau moderator buat obrolan tifosi yang kita mau bicara hari ini tentang Juventus versi Pirlo. Oke. Tidak mau panjang lebar, karena sudah ditunggu-tunggu oleh para tifosi lain dan tifosi-rival juga yang mendengar gimana sih tifosi Juventus sendiri terhadap klubnya sendiri. Saya mulai satu persatu ya, biar nggak tabrakan ya. Dari Bung Adit dulu deh. Bung Adit, menurut lu Juve sejauh ini singkat aja, gimana? Kesan singkat kalau untuk kesan sendiri masih belum terlalu banyak berubah ya. Cuma mungkin metode dari permainannya Pirlo sendiri mungkin sudah jauh berbeda dengan Sarri. Tetapi untuk hal teknisnya permainan membunuhnya Juve saya belum dapat dan masih merasa belum puas. Mungkin karena Pirlo juga masih bisa dibilang hijau dari segi kepelatihan ya. Metode kepelatihan dan segala macamnya bisa dibilang masih hijau. Jadi kalau menurut aku puas atau tidak puasnya untuk sementara ini masih belum terlalu puas. Tapi udah cukup lah, cukup. Cukup apa nih? Cukup ada harapan, cukup apa nih maksudnya? Cukup itu agak ambigu ya. Kalau cukup itu mungkin untuk sekarang untuk harapan di Serie A-nya sendiri mungkin ada harapan. Walaupun saya sebagai Juventini sendiri juga untuk optimisnya tetap optimis lah ya. Cuma kita harus realistis juga untuk kita ngukur tolak ukur dari Giornata 1 sampai ke 9 ini menurut aku belum bisa untuk jadi patokan full-nya ya, tapi untuk permainannya sendiri masih ngambang, bisa dibilang kalau nilai saya masih ada nilai 7 lah untuk Pirlo ya. 7 untuk Pirlo. Tapi di UCL bisa dibilang ya 8 lah. Karena ada perbaikan setiap kali pertandingan UCL sih. Gimana dengan Bung Alfi? Oh sorry ya, saya sebelum dijawab. Teman-teman atau kalian semua yang nonton ini, kita pakai istilah Bung, jadi biar kita kembali ke era Beauty of Serie A ya. Jadi semua Bung Prayana Jaka Surya melaporkan dari Roma, Italia. Jadi kita pakai Bung ya. Rata-rata kita lahir di era itu ya. Oke, gimana Bung Alfi, Juventini dari Tangerang? Ya, Bung Ray, kalau menurut saya sendiri sebenarnya kalau untuk di Serie A, saya masih kurang puas ya. Karena saya melihat Pirlo belum menemukan paham strategi yang pas, belum menemukan formasi yang pas gitu loh. Terus dan mungkin juga sebabnya dia masih kadang-kadang memasang Ronaldo, kadang dicadangkan, memasukkan lagi Morata dengan Dybala, tapi kelemahan sekarang ini Dybala juga nggak tahu kenapa mainan juga masih kurang bagus ya. Jadi masih kurang apa ya, untuk killing the game itu nggak ada gitu. Jadi seandainya biasanya di era yang sebelumnya, apalagi eranya Allegri, pada saat dia memimpin 1-0, biasanya dia konsisten bagus dalam bertahan, atau dia langsung bisa membunuh pertandingan, dalam arti menyelesaikan pertandingan dengan cepat gitu loh. Tapi di eranya Pirlo ini belum kelihatan gitu loh. Apakah ini juga karena materi pemain yang dimiliki Juve saat ini mungkin belum sesuai dengan keinginan Pirlo ya, karena kita juga tahu Kulusevski dan Arthur itu kan didatangkan sebelum Pirlo ditunjuk menjadi pelatih gitu kan. Pemain yang hanya didapat Pirlo saat ini yang sesuai dengan hanya Morata. Jadi mungkin karena itu juga Pirlo juga ada PR untuk meribut timnya lagi dari seperti merestart seperti era Conte lagi. Mungkin yang kemarin Juve sudah banyak menerima kesuksesan di era Allegri dan Conte, sekarang dia harus membuat tim dari awal lagi. Mungkin itu sedikit sulit untuk Pirlo, apalagi Pirlo juga masih hijau gitu ya. Ditambah lagi mungkin target tim ini juga tetap ke Liga Champions ya, jadi mungkin agak berat gitu. Tapi keunggulan Pirlo di Serie A sendiri sampai saat ini nilai positifnya ya dia belum terkalahkan, itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau dari segi permainan sendiri, tadi kan ya. Tadi Bung Adit kan sempat kasih penilaian impresi dari impresi tentang Juventus
idolanya ini dari 9 pertandingan Liga Italia dan 5 pertandingan Champions League. Skala Mhm. 1 sampai 10 secara spontan tadi menyebutkan dia 7 untuk Liga Italia, benar ya, kemudian 8 yang Serie A Champions ya. League ya. Kalau Bung Bung Alfi, gimana Bung Alfi? Kalau saya masih sangat belum bisa memberikan nilai 7 untuk Juve era Pirlo sekarang. Untuk di Serie A saya 5 hanya ya? bisa memberikan nilai 6. Mungkin di Serie A saya hanya bisa memberikan nilai 6 ya, karena apa, Waduh, Juve selalu kehilangan poin melawan tim-tim kecil, sementara harusnya. kita sangat butuhkan poin itu gitu. Tapi untuk di Champions sendiri mungkin dari segi hasilnya bagus gitu ya, kita meraih 4 kemenangan, 1 kekalahan gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi kualitas lawannya, semua masih di bawah Juve, kecuali Barcelona. Dan akhirnya Barcelona kalah gitu kan. Jadi di Liga Champions League pun saya hanya bisa memberikan nilai 6. Oke, oke. Gitu aja. Nah, sekarang gini, kita itu kan kesan-kesan ya. Saya juga sebagai Juventus ini ada kesan-kesannya sih. Kalau saya sih jujur aja 5 untuk Liga Italia, 5 untuk Champions League. Karena di Champions League belum menemui lawan yang kuat kan. 2 tim yang lain Iya, maksudnya ya. betul. Lawan yang kuat adalah jelas Barcelona. Itu pun Barcelona dalam kondisi yang bukan prime-nya Barcelona kan, mirip dengan Real Madrid sementara ya kayak kapal di tengah laut berombang-ambing juga kan. Tapi Iya. itu pun Juve belum berhasil. Nanti kita lihatlah pertemuan ke-6 mereka pada hari Selasa mendatang ya, minggu depan. Ya, apa mau ditambahkan apa Kalau Bung Adit? sebenarnya kenapa, saya beri nilai 7 untuk Serie A dan 8 untuk Champion, itu kalau menurut pandangan saya sendiri, kita kita nggak bisa apa ya, kita harus realistis dulu lah. Seenggaknya pertama ini kenapa, melihat, track Pirlo ini belum ada track record-nya sama sekali. Belum ada Jelas. pengalaman sama sekali dan belum ada istilahnya beda kita kalau misalnya menzidankan Pirlo itu sangat berbeda karena Zidane udah mencoba dulu di Madrid B ya, istilah di Madrid B-nya dia udah digodok lah sama Florentino Perez kan waktu itu kan. Sedangkan Pirlo ini sama sekali dia nggak ada pengalaman. Dia langsung dikasih tim sekelas Juve yang bisa dibilang ya ini secara hitung matematika ini Allegri benar-benar Allegri apa benar-benar berjudi banget gitu loh, nggak bisa kayak dia nggak bisa menargetkan sesuatu apapun dari Pirlo sebenarnya. Cuma untuk saat ini kenapa saya kasih nilai 7 sama 7 di Serie A, 8 di Champion, kita nggak bisa ngasih perbandingan apple to apple sama pelatih-pelatih lain sih. Jadi menurut Oke, aku ini udah bagus untuk Pirlo gitu, untuk oke. sejauh ini ya. Oke, jadi menurut Bung Adit, karena Pirlo ini masih hijau, jadi pencapaian sejauh ini boleh dibilang sudah bagus untuk posisinya. Cuman memang, kalau mau di-counter ya, Juventus ini mungkin jadi sangat berat, artinya penilaiannya jadi pusat perhatian gitu ya, dari semua pihak, baik itu Juventini maupun tifosi rival, ialah karena Juve itu punya satu sosok Ronaldo di sana, ya kan? Kan pembelian Ronaldo kan pasti tujuannya bukan untuk menjuarai Serie A, ya nggak sih? Karena Benar kan Juve benar. Iya. sudah menguasai Serie A sebelum Cristiano datang. Pasti pembeliannya memang, itu pasti untuk marketing, ya kan? Untuk marketing, untuk, branding juga, ya kan? Dan terbukti berjalan dengan baik dan terbukti benar. Bahkan dari sisi Liga Italia pun terangkat dengan adanya si Cristiano Ronaldo itu. Dan hal serupa juga dinikmati oleh klub-klub lain yang secara langsung bermain di liga atau bertanding langsung melawan Juventus. Oh Kalau Juventus. bicara tentang viewers atau penonton, jumlah penonton sebenarnya pasti meningkat di setiap kali ada penonton, setiap kali pertandingan Juventus, misalnya melawan AC Milan atau Inter atau AS Roma dan seterusnya. Ya, bisa dicek lah di YouTube itu pasti populer terus versi penontonnya. Nah, kedua, Juventus ini memang sudah lama mau mencoba mencapai target yang lebih tinggi gitu. Jadi dia sudah istilahnya sudah eskalasi, sudah kelihatan lah eskalasinya dari liga mulai naik ke Champions League, bukan untuk turunin lagi kan targetnya. Nah, kemudian pemain yang ada juga boleh dibilang bukan pemain-pemain yang biasa ya, maksudnya pemain-pemain yang oke gitu, kategorinya oke, dibanding dengan pemain muda yang nggak tahu latar belakangnya seperti kayak AC Milan sekarang lah kan, rata-rata pemain yang muda kan,
Ya, lepas dari penampilan AC Milan sekarang kan, ya nggak, Bung Adit sama Iya, Bung iya. Alfi ya. Ya, Nah, sekarang saya benar. mau dengar nih dari Bung Alfi. Apa ini karena posisi Pirlo jadi kurang bagus penilaiannya karena mungkin yaitu ekspektasi Juventini atau ya pecinta Ronaldo atau siapapun itu yang karena ekspektasi yang terlalu tinggi maksudnya gitu. Coba Bung Alfi gimana Bung? Sebenarnya sejak seandainya ya saat ini pelatih Juve bukan Pirlo, mungkin banyak tifosi yang akan minta ganti atau kecewa dengan pelatihnya. Tapi kenapa sampai saat ini kita belum mendengar uh, istilah hashtag Pirlo out seperti itulah ya. Itu karena sejak awal musim kedatangan Agnelli menjadi Pirlo, Agnelli punya visi kalau Agnelli kan bukan orang bodoh ya, dia menunjuk orang juga nggak salah-salah. Gitu. Jadi dia mempunyai keyakinan pada seorang Pirlo, kalau Pirlo bisa meneruskan kesuksesan Juventus, gitu kan. Di Serie A ataupun di Eropa. Mungkin berkaca kepada Zidane atau Guardiola yang ex pemain dan menjadi pelatih hebat sekarang, gitu kan ya. Nah, kedua, Pirlo ini dicintai oleh tifosi juga, gitu. Kan kita sama-sama lihat begitu Pirlo datang ke Juve sebagai pelatih, bagaimana dia disambut luar biasa, gitu kan. Dia mendapat dukungan dari fans, juga semua pemain yang ada di Juve menghormati dia, gitu kan. Jadi itu udah nilai plus untuk Pirlo sendiri, gitu. Jadi kalau saya sendiri melihatnya, saya masih punya keyakinan kalau di akhir musim nanti Pirlo akan memberikan sesuatu yang besar buat Juve. Ya, apa itu? Meskipun saat ini, ya. Apa itu? Yang besar itu kalau apa? Pribadi saya, kalau keinginan pribadi saya, tentunya Liga Champion. Saya masih punya keyakinan itu. Karena apa? Sampai saat ini Juve sudah memastikan diri lolos, gitu kan ya. Kita nggak tahu ke depannya, gitu. Tapi kita juga nggak tahu ke depannya apakah Pirlo akan membuat Juve menjadi turun levelnya atau menjadi naik, saya nggak tahu. Tapi saya punya keyakinan kalau level Juve di tangan Pirlo akan jadi semakin tinggi. Kita harus tetap mendukung lah. Kita harus tetap yakin kalau Pirlo bisa, dan kita juga harus yakin kalau Agnelli tidak sembarangan menunjuk pelatih, itu sih sebenarnya. Oke, next ya, kita lanjut lagi. Ini masih ada kaitan dengan Pirlo tapi sudah bagian-bagian akhirnya. Jadi ini, Juventus di era Conte dikenal dengan defensive football, ya kan? Kemudian berhasil dalam 3 tahun itu berhasil mendapatkan target sesuai yang diinginkan oleh klub. Juventini pun senang sekali. Waktu ada Juve ke Jakarta tahun 2014 ya, Jakarta kan sayang sekali Conte nggak datang ya, gitu. Lalu setelah Conte digantikan oleh Allegri, dan ternyata transisi dari Conte ke Allegri pun berjalan dengan baik. Dan walaupun Allegri dibilang sama Bung Adit pernah teleponan sama saya secara direct gitu bahwa Bung lagi Allegri ini punya kekayaan taktik aja gitu. Tapi justru di masa Allegri lah Juventus lebih kerasa lebih hebat gitu. Walaupun defensive football ya. Ini secara umum ya kita mengenal Juventus defensive football. Sepak bola pragmatis lah. Sepak bola pragmatis. Yes. Jadi mengejar hasil bukan permainannya. Oke, saya mau menuju ke pertanyaan nih. Jangan-jangan kan Juventus sudah mulai merubah filosofi itu ketika menunjuk Mauricio Sarri di tengah gosipnya Pep Guardiola gitu. Entah kenapa gitu kan. Sekarang kan Fabrizio Momblano ya yang jurnalis Romano sama Momblano yang orang dalam katanya. Iya, yang sangat ini kan, istilahnya dia sangat kontroversial juga kan. Tapi kan prediksi dia hebat, lumayan oke juga ya, termasuk yang Ronaldo kan. Nah, jadi ada dugaan bahwa Juventus ini sudah gagal kan di Champions League, dan cara untuk naik adalah dia harus mengganti filosofi permainannya. Karena yang membunuh Juve di stage krusial adalah karena defensive football-nya. Ya kan, pasti sudah tahu lah ketika dibunuh oleh Real Madrid berasa banget itu karena memang Juventus itu memang defensive football gitu. Jadi akhirnya berganti ke Mauricio Sarri akhirnya karena nggak dapat si Pep Guardiola gitu. Ya, kemudian ada anggapan juga, ini saya coba merangkum aja ya, kan rangkum dari berbagai bacaan di
komunitas suara tifosi, bukan komunitas suara tifosi aja, tapi komunitas Juventini. Saya kemudian baca dari beberapa media juga dan tulisan-tulisan opini dari berbagai jurnalis luar bahwa sebenarnya Juve ini menyasar dua hal. Juve pengen gelar Champions League, tapi itu tidak seperti kayak Real Madrid atau tim besar lainnya kayak Real Madrid, mungkin kayak Liverpool atau mungkin kayak Munchen yang memang yes kami mau Champions League. Tapi Juve cuman punya target adalah usahakan sampai dapat Champions League. Berarti nggak apa-apa, ya kan? Nah, jangan-jangan Juventus sejak berganti ke Mauro Sarri, ini sampai sekarang ke Pirlo, ini dua orang yang bukan defensive football kan? Iya nggak? Benar ya? Ya. Jangan-jangan yang mau disasar oleh Juventus adalah sepak bola yang menjual. Karena di era sepak bola modern, yang menjual lah yang mendatangkan duit. Ya. Gimana, Bung Adit? Pendapatmu, Bung Adit? Sebenarnya kalau tujuannya dari Agnelli sendiri, tetap kalau menurut aku sih tetap ke Champions ya, tetap ke Champions. Cuma yang sangat disayangkan itu pola metode. Kita juga harus melihat kerjanya Nedved, Paratici, sama Marotta juga sebenarnya. Sebelum Marotta pindah ke Inter kan. Sebelum Marotta pindah ke Inter. Yang sangat disayangkan, kita bisa ngelihat lah, hampir 90% tim-tim yang juara di Champion itu pasti selalu mempertahankan 90% materi pemainnya 3-4 tahun ke belakang. Baru di tahun kelima atau di tahun keempatnya mereka bisa dapat champion kan. Nah, yang disayangin Juve ketika Juve yang paling mentok sebenarnya waktu 2015 MVP ya kan, kita ketemu Barca ya kan, MVP, trio MVP, terus waktu 2017 kita juga sampai final, itu selalu bongkar pasang, nggak ada yang paten. Padahal lini tengah waktu itu tuh bener-bener lagi kuat-kuatnya kan gitu kan. Harusnya ketika udah kuat, kita juga harus makin kuat kan. Di 2015 kita masih ada Pirlo, ada Vidal, ya kan, Pogba, Marchisio, sama Pirlo kan. Itu kan udah istilahnya bisa dibilang istimewa lah. Ini lini tengah yang mewah kan. Iya. Ya, hanya kalah dari Xavi dan Iniesta. Iya, benar. Kalah tengahnya sama Barca memang. Cuma harusnya kalau kayak gitu, karena Agnelli juga belajar dari pengalaman, harusnya lini tengah semakin diperkuat lagi, mungkin atau dari sisi sayap, sisi penyerang juga kan gitu. Tapi Juve yang bikin bingung tuh itu, ketika ada pemain yang memang benar-benar jadi kunci permainan kita di setiap tahun, kenapa selalu ada yang dilepaskan gitu kan. Mungkin kalau misalnya alasannya segi finansial, kalau aku kurang setuju. Sekelas Juve, goyang dalam segi finansial kemungkinan enggak, apalagi hanya untuk uang mungkin 20 juta atau 30 juta. Oke lah kalau Pogba yang dibilang sampai 100 juta, kita masih bisa berpikir sedikit logika ya. 100 juta itu juga lumayan juga kan. Cuma penggantinya kenapa harus yang bisa dibilang agak mediocre juga, yang kita enggak habis 90 juta untuk Higuain. Tapi di Serie A lumayan loh, Serie A lumayan. Tapi cuman Serie A. Itu enggak perbandingan yang pas, karena kita tuh harus nambal tengah lagi, harusnya bukan nambal penyerang gitu kan. Sedangkan kalau kita belajar, oke Bung Rey. Sebentar, sebelum saya mau pindah ke Bung Alvini. Jadi poinnya udah dapat. Jadi sayang sekali Juve tidak mengikuti cara yang dilakukan oleh klub-klub juara lainnya, yaitu mempertahankan pemain sampai matang sehingga tinggal memetik buah istilahnya ya. Juve selalu bongkar pasang. Apakah ini mungkin kaitannya sama si direktur sport waktu itu atau direktur olahraga Marotta ya, yang sekarang sudah pindah ke Inter Milan? Dia kan punya semacam jargonnya, dia adalah kalau pemain udah nggak betah ya wes jual. Kalau dia udah nggak betah masih kita mempertahankan orangnya. Kalau menurutmu dari tanggapan Bung Adi tadi gimana Bung Alfi? Memang yang harus dilihat di sini adalah dari sisi manajemennya sendiri. Saya juga masih kurang yakin, saat ini pun saya kurang yakin dengan yang namanya Fabio Paratici. Karena apa? Dia ditargetkan untuk menjual pemain yang sudah levelnya sudah seharusnya udah nggak di Juve, dia masih belum bisa. Contohnya
Federico Bernardeschi yang seharusnya itu udah harus dilepas. Sami Khedira harusnya udah dilepas, tapi dia masih belum bisa menemukan klub untuk pemain-pemain itu. Jadi sebenarnya di era Sarri kemarin, kalau bisa dibilang pada saat dia di Napoli kan, Napoli bermain bagus ya, tetap boleh menyerang. Waktu Sarri datang tuh saya berharap mungkin Juve bisa menampilkan permainan yang menyerang yang bagus seperti Sarri di Napoli. Tapi nyatanya istilah Sarri ball itu tidak berjalan di Juventus karena alasannya kan dia tidak punya pemain yang mungkin kelas Jorginho yang diandalkan di Napoli. Yang support sistem utamanya ya gitu ya. Support system. Betul. Jadi di Chelsea dia dan Napoli dia masih mempunyai Jorginho, tapi di Juve dia tidak bisa mendapatkan pemain sekelas itu gitu kan. Jadi hanya memanfaatkan pemain-pemain. Pjanic nggak mampu mengisi waktu itu. Pjanic kalau saya bilang masih belum bisa untuk seperti Jorginho untuk mengalirkan bola secepat itu belum bisa. Jadi mungkin nggak cocok sama strateginya Sarri gitu. Jadi kan lihat sendiri Pjanic kurang berkembang di bawahnya Sarri gitu kan. Dan akhirnya dijual kan. Jadi memang untuk urusan transfer pemain ini, pemilihan pemain masih PR besar untuk manajemen Juve sendiri gitu. Bagaimana dia akan sia-sia gitu loh. Kita punya Ronaldo, kita di belakang kita punya Matthijs de Ligt, akan sia-sia kalau tidak disupport oleh pemain lain yang berkelas, yang berkualitas gitu kan. Tengahnya nih kurang bagus kita. Kita tidak punya pemain, Juventus tidak punya pemain yang kreatif. Oke. Dari musim kemarin Juve selalu Dari musim kemarin kenapa terusin dulu? Dari musim kemarin Juve selalu meminta mengeluarkan nama Isco gitu kan. Tapi sampai saat ini pun nyatanya Isco nggak datang. Dan itu mungkin salah satu kelemahan Juve kenapa lini tengahnya nggak kreatif akhirnya karena tipe petarung semua tengahnya, jadi tidak ada kreativitas di tengah, akhirnya menyerang lewat sayap. Dan itu bisa diantisipasi dengan mudah oleh lawannya. Nggak bisa ngebongkar defensif. Kalau musuh bermain defensif nggak bisa dibongkar. Oke. Seperti itu sih menurut saya.